Baik, selanjutnya saya akan mencoba membawakan dari halaman 13 sampai dengan halaman terakhir. Ya. Di halaman 13 ini kita akan melihat apa saja kekurangan-kekurangan dari ataupun kelemahan-kelemahan dari topologi ring. Antara lain di sini kita bisa lihat bahwa kelemahan topologi ring itu yang pertama biayanya tinggi. Jadi di dalam sistem topologi cincin ini biasanya memerlukan perangkat keras yang mahal. Ya. Ya, jadi kebutuhan hardware-nya juga lumayan lumayan memakan hardware cukup banyak ya. Jika kabel dan kartu jaringan yang diperlukan tidak digunakan, maka workstation tidak dapat terhubung. Sehingga Sehingga prosedur instalasi lebih mahal ya. Karena itu disarankan bagi user itu yang memiliki anggaran terbatas itu tidak tidak menggunakan opsi dengan topologi ring ini ya. Yang kedua yaitu konsultan dalam menemukan masalahnya itu mampu mengidentifikasi dan mendiagnosis kesalahan cukup sulit ya. Jadi desain berupa lingkaran tertutup membuatnya lebih sulit untuk menentukan lokasi tepat dari cacat ataupun kegagalan. Ya. Kemudian kecepatan dari sisi kecepatan itu dibandingkan dengan topologi yang lain relatif lebih lambat ya. Jadi meskipun topologi cincin ini memiliki tingkat pengiriman data yang cepat, tapi bergeraknya lebih lambat dibandingkan dengan topologi bintang misalnya ya. Jadi setiap workstation dilalui oleh data saat ditransmisikan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Waktu yang diperlukan data untuk bergerak menciptakan penundaan, akibatnya kinerja seluruh jaringan juga ikut berpengaruh. Ya. Jadi kalau dalam lingkaran tertutup satu node terganggu, maka satu lingkaran itu pun atau satu jaringan terganggu semua. Ya. Yang keempat yaitu masalah keamanan. Ya. Untuk pakai data yang melewati setiap workstation yang terhubung dalam topologi cincin, ya, itu memiliki akses ke data yang lain, sehingga hal ini tentu saja meningkatkan masalah keamanan dan privasi, ya, terutama di sisi data yang dibawa. Ya. Karena informasi sensitif dapat dengan mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Nextnya yang kelima yaitu dari sisi ketahanan. Sebagian besar jaringan topologi cincin mengikuti jalur unidireksional, ya artinya setiap perangkat tergantung pada perangkat lainnya, ya. Sehingga dalam kasus ketika satu workstation ataupun satu node itu terkena masalah, maka seluruh jaringan harus menjadi korbannya. Ya. Yang selanjutnya yang keenam adalah koneksi perangkat. Aktivitas jaringan terganggu ketika sebuah perangkat baru ditambahkan atau dihapus dari topologi cincin. Jadi di sini workstation dalam area ini terhubung satu sama lain, sehingga pengguna harus menanggung dampak gangguan terkait adanya perubahan jaringan. Ini berelasi pada yang nomor 5 ya sebelumnya. Kemudian yang poin ketujuhnya yaitu kekurangan kabel. Ya. Karena struktur cincin jaringan ini, maka beberapa simpul jaringan ditempatkan dalam pola lingkaran pada kabel. Dalam kejadian yang jarang terjadi, jika koneksi atau drop line rusak, sinyal akan berhenti bergerak. Ya. Kemudian poin yang ke-8 itu sebagai kelemahan ring topologi yaitu pembatasan bandwidth. Ya. Di sisi bandwidth pada topologi cincin ini dengan kita menggunakan topologi cincin ini maka sangat membatasi bandwidth. Lebih banyak perangkat yang terhubung dapat mengakibatkan bandwidth yang tidak mencukupi. Ya. Jadi semakin banyak perangkat, tentu bandwidth-nya juga akan semakin tertekan. Ya. Nextnya adalah
di sini kita bisa lihat perbandingan kelebihan dan kelemahan ring topologi. Dari sisi kelebihan, implementasinya mudah, kinerjanya cukup lebih tinggi dibandingkan topologi yang lain. Dari sisi skalabilitas, keandalan, tumpang tindih data yang rendah, tidak memerlukan server, ya. Kemudahan dalam memecahkan masalah, menghemat biaya, serta aliran data satu arah, ya. Dari sisi topologi ring. Kekurangannya, kesulitan dalam memecahkan masalah jaringan, lambat di sisi kecepatan, ya. Performance tinggi, tapi dari sisi kecepatan lambat, ya. Kemudian kekurangan kabel, masalah keamanan, ketahanan, koneksi peralatan, kesulitan dalam memecahkan masalah, membutuhkan biaya yang tinggi, serta adanya pembatasan bandwidth. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah dengan begitu, dengan menggunakan topologi ring ini cukup aman, ya. Nah, kalau seperti kita tahu ya di dunia IT ini nama keamanan itu adalah relatif, ya. Yang baru-baru saja terjadi, ya, tidak sampai 24 jam yang lalu bahkan situs Kemenhan itu juga terkena hack, ya, sehingga hampir 2 tera, ya, 1,6 tera datanya itu diduga berhasil diambil, ya. Berhasil diambil alih oleh si hacker dan diperjualbelikan di situs Bridge Forum, ya. Ini masih hangat beritanya, ya, belum ada 2 kali 24 jam, ya. Sehingga ya namanya di dunia teknologi informasi itu ada yang keamanan itu relatif, ya. Tapi kita bisa diberikan pilihan-pilihan, ya, mana sih yang lebih aman dibandingkan dengan yang lain, ya. Kalau ada yang lebih aman, ya mungkin kita bisa menggunakan itu, ya. Nah, untuk topologi ring ini jika dibandingkan dengan arsitektur jaringan yang lain, ya, seperti topologi bus ataupun bintang, maka tentu saja lebih sulit untuk diretas, ya. Walaupun tetap ada kemungkinan, ya, bisa diretas juga, ya. Sehingga dengan dengan keunggulan-keunggulan yang lebih baik itu membuatnya lebih aman terhadap pencurian data dan penyadapan. Namun tetap saja paket data akan melewati tiap workstation yang terhubung, ya. Sehingga kalau salah satu workstationnya itu bisa dibobol, maka otomatis data itu bisa diambil. Setiap workstation yang terhubung akan memiliki akses ke data yang lain, ya. Gitu. Karenanya walaupun topologi cincin ini mungkin lebih sulit diretas dari segi struktur fisiknya, tetap masih diperlukan langkah-langkah tambahan seperti enkripsi data dan pengamanan akses untuk menjaga keamanan data yang dikirim dalam jaringan topologi cincin ini. Terakhir, dari sisi kesimpulan akhir yaitu topologi cincin memiliki kelebihan dalam hal keandalan dan kinerja yang konsisten, ya. Namun dengan performance yang tinggi tersebut ada harga yang harus dibayar sehingga biayanya cukup tinggi, kesulitan dalam perbaikan dan masalah keamanan perlu dipertimbangkan. Dan pemilihan topologi sekali lagi, ya, tergantung pada kebutuhan dan karakteristik spesifik jaringan yang akan dibangun. Sekian mungkin presentasi dari saya dan kesimpulan akhirnya sudah kita dapatkan bersama. Jika ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan, ya, yang melihat presentasi ini bisa mengajukan pertanyaan ataupun mengajukan pernyataan di kolom komentar mungkin, ya. Baik, terima kasih atas waktu dan atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.